Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Jadi saya kasih judul the Trinity and the Young, is it still relevant today gitu. Masih ada hubungannya nggak sih? Kayaknya mengawang-awang banget yang ngomongin soal Allah Tritunggal Maha Kudus gitu, yang ngejelasinnya aja kita bingung gitu gimana caranya. Lalu bicara tentang orang muda dengan segala macam kompleksitasnya hari ini, nggak tahu harus mulai dari mana, gimana ngejalaninnya. Misalnya, is it still relevant today gitu? Karena seringkali kita mengalami kesulitan untuk mengaitkan prinsip-prinsip iman dengan kehidupan nyata sehari-hari. Rasanya mengawang-awang tinggi di langit gitu. Apalagi kalau kita mulai baca gitu, kadang-kadang bacaan-bacaan hari Minggu gitu, kadang-kadang kita bingung gitu, kenapa ya begini gitu. Lalu kita cuma punya waktu pendek. Kadangkala kita cuma dengerin waktu Romo homili di misa, lalu setelah itu kita udah sibuk melakukan hal yang lain lagi, sehingga nggak cukup waktu bagi kita untuk merefleksikan what is it really that God wants to say gitu lewat message dari bacaan di weekend itu misalnya. Itu sebabnya hari ini saya akan share the Trinity and the Young yang berangkat dari bacaan Pesta Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ulangan bab 4 ayat 32 sampai 34, lalu ayat 39 sampai 40. Ini bacaan pertama. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Jadi ulangan ini mau bertanya nih kepada umat Allah tentang pengalaman waktu Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke. Lalu pertanyaannya adalah, pernah lihat nggak sih yang kayak begini? Can you imagine ada Allah yang datang, yang membebaskan bukan cuma satu orang dari penjara, tapi satu bangsa dibebaskan dari tengah bangsa-bangsa lain dengan segala kedahsyatan Tuhan. Kita tahu ceritanya, ada laut terbelah, ada berbagai tulah air berubah menjadi darah. Pokoknya dengan segala macam kedahsyatan itu. Lalu ulangan ini bertanya, have you ever seen anything like this ever before in your life gitu. Lalu ayat 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. So, ulangan bilang, karena itu hold fast, hold on to his word gitu loh. Pegang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau kamu pegang firman Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan,
you're gonna be good. Supaya baik keadaanmu, your children will be good. Even anak-anakmu pun akan baik. Dan kamu akan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. In other words, kalau kamu tinggal di dalam ketetapan Tuhan yang maha dahsyat, yang membela kamu, yang menyelamatkan kamu, yang menolong kamu itu, kamu gak perlu takut apapun juga deh. Because you know what? Everything is gonna be okay. Itu bacaan pertama hari ini, weekend ini. Bacaan yang kedua diambil dari Roma bab 8 ayat 14 sampai 17. Bacaannya begini. Mari kita lihat sama-sama bacaannya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, bukan cuma janji, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kepada jemaat di Roma, Paulus bilang, kita ini kalau udah ikut Tuhan, lalu terima Roh Kudus, secara istimewa sakramen Krisma misalnya, waktu kita ini udah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita ini jadi anak-anak Allah. Maka by the grace of the Holy Spirit, kita bisa memanggil Tuhan kita itu Father, Abba. Dia bukan hanya Tuhan yang jauh, tapi dia menjadi Tuhan yang dekat, relasi yang intim, because now He is like our own Father. Roh itu is the Spirit that testifies dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. And guess what, kata Paulus, kalau kita anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Ahli waris itu artinya kita tuh berhak menerima semua janji-janji Allah. Seperti Kristus menerima, kita juga akan menerima. So this is good news gitu. Paulus bilang bahwa kita semua janji baik yang Tuhan berikan, kalau Tuhan berikan kepada umat di perjanjian lama, apalagi kita di perjanjian baru yang dipenuhi oleh roh Tuhan, which makes us all the children of God. Lalu kita bukan hanya menerima janji, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. So basically, Paulus bilang, we become exactly like Jesus. Seperti Yesus. Nah, kita lihat sekarang bacaan Injil. Bacaan Injil bilang begini hari ini. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus lalu mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini perutusan, ini bagian terakhir dari Injil Matius. Jadi setelah Yesus bangkit, Yesus sebelum Dia naik ke surga, Yesus ngomong ke murid-muridnya. Yesus bilang, "Unto me has been given all authority," semua kuasa. Imagine betapa besar kuasanya Yesus, karena Dia memperlihatkan bahwa sekarang aku punya wewenang di sorga dan di bumi. In other words, Yesus bilang gak ada lawannya deh. Gue sekarang kagak ada lawannya lagi, kata Yesus, because all authority in heaven and in earth is with me, kata Yesus.
Therefore, go therefore, kata Yesus, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. This is very empowering. Nanti kita akan lihat lagi ayat ini. Okay. Tapi sebelum lanjut, saya mau share apa hubungannya ini sama Tritunggal Maha Kudus. Apa hubungannya ini sama Trinitas. Lalu nanti kita akan lihat apa hubungannya Trinitas itu sama hidupku. Okay. Apa hubungannya? Karena yang satu rasanya konsep yang mengawang-awang tinggi di langit, sementara aku harus menjalani hidupku yang penuh dengan tantangan, penuh dengan struggle, penuh dengan pain mungkin, dan penuh dengan berbagai pilihan. Dan aku harus membuat pilihan di dalam hidupku, keputusan-keputusan di dalam hidupku. And I need to know how the Trinity itu bisa membantu hidupku sehingga menjadi sungguh-sungguh relevan. Nah, saya mau ajak kita semua ngelihat bahwa kalau lihat bagaimana gereja menjelaskan tentang Trinitas, wah, it's very complex. Bishop Barron tuh di Amerika pernah bilang bahwa topik tentang Trinity is the preacher's nightmare, katanya. Mimpi buruk buat preacher, buat orang yang ngajar. Karena ini paling susah buat dijelaskan. Oke. Lalu kalau orang susah menjelaskannya, ujung-ujungnya orang Katolik jawabnya udah percaya aja deh. Pokoknya, atau kalau mau sedikit lebih keren jawabannya itu adalah sebuah misteri. Oke. Lalu dua jawaban ini, udah percaya aja deh atau ini adalah sebuah misteri, itu jawaban yang sangat gak bisa diterima sama orang muda. Karena orang muda jadi bilang bahwa if we cannot justify our faith, kenapa kita mesti menghidupi iman ini kalau kita gak bisa justify. Nah, Santo Agustinus punya satu approach penjelasan yang mungkin bisa membantu kita memahami apa yang dimaksud dengan Trinitas. Oke? Kita dengan mudahnya bisa memahami waktu Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Okay? It's so easy buat kita, oh iya betul, Allah adalah kasih. In other words, karena Allah itu bukan hanya punya kasih. Okay? There's a big difference ya antara punya kasih dan adalah kasih. Okay? Punya kasih itu artinya identitasnya dia itu adalah satu hal, dan identitas ini punya kasih. Tetapi beda kalau kita mengatakan Allah adalah kasih. Karena kalau kita mengatakan Allah adalah kasih, artinya love is His identity. Cinta itu adalah identitas Tuhan sendiri. Nah, apa artinya cinta itu identitas Tuhan sendiri? Nah, kita lihat, cinta itu bukan hanya sebuah konsep. Artinya gini, kalau kita punya relasi gitu ya, suami istri, bapak ibu semuanya di sini, teman-teman semuanya, atau orang tua anak, atau pacaran misalnya, kasih itu nggak bisa didiemin begitu aja. Kasih itu harus diwujudkan. Karena kasih yang tidak diwujudkan itu bukan kasih namanya. Karena dari mana gue tahu lo cinta sama gue kalau lo nggak mewujudkannya itu. Atau ada juga orang yang bilang begini, ada orang yang suka ngomong I love you, I love you, I love you, tapi perbuatannya nggak ada, ngemeng doang, di mulut doang bilangnya I love you, I love you, I love you, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan I love you. Tapi even the statement itself gitu, I love you, itu mempunyai 3 unsur. Oke? Apa? Satu, ada I, ada yang mencintai, ada you, ada yang dicintai, dan ada love, relasi di antara I dan you. Relasi itu adalah relasi cinta. Maka kalau kita mengatakan bahwa Allah adalah kasih, maka di dalam kealahan itu harus ada 3 unsur. Unsur yang mengasihi, unsur yang dikasihi, dan relasi kasih di antara yang mengasihi dan yang dikasihi. Oke? Atau kalau kata Santo Agustinus, the lover, the beloved, sama the love between them.
Santo Agustinus bilang begini, Allah itu begitu mengasihi putranya. Bapa itu begitu mengasihi putranya. Bapa itu menjadi the lover. Putranya itu adalah yang dicintai, the beloved, yang dicintai. Oke? Lalu karena Allah begitu mencintai putranya, maka putranya mengembalikan cinta itu kepada bapaknya dengan mencintai balik bapaknya. Waktu bapa begitu mencintai putra dan putra begitu mencintai bapa, cinta di antara keduanya itulah yang kita sebut dengan Roh Kudus. Maka the idea of Trinity, Trinitas, Tritunggal Maha Kudus, itu adalah identitas Allah yang mengandung di dalam identitas itu the lover, the beloved, sama the love between them. Ada yang mencintai, ada yang dicintai, dan ada cinta di antara keduanya. That is the Trinity. Bapa begitu mengasihi putra, putra begitu mengasihi Bapa, sedemikian besar kasih di antara mereka, sehingga kasih itu sendiri menjadi seorang pribadi yang kita kenal dengan Roh Kudus. This is the Trinity. Inilah yang dimaksud dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau Santo Yohanes Paulus II mengatakan di dalam Familiaris Consortio, dia bilang God is a family. Tuhan adalah sebuah keluarga. Bukan Tuhan seperti keluarga, seakan-akan Tuhan menyerupai keluarga kita. Bukan. Esensi dari keluarga itu kan cinta ya. Di dalam sebuah keluarga itu selalu harus ada unsur itu, yang mencintai, yang dicintai, dan relasi cinta di antara keduanya. Maka karena God is a family, ada yang mencintai, ada yang dicintai, dan ada relasi cinta di antara keduanya. Maka hari ini waktu kita berkeluarga, ada suami dan istri dan anak, itu kita menyebut diri kita hari ini keluarga. Kenapa? Karena suami, istri, dan anak itu menyerupai Allah, yang adalah Bapa mengasihi putra, putra mengasihi Bapa, kasih di antara keduanya Roh Kudus. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Cinta antara suami dan istri itu begitu intens, begitu kuat, sehingga 9 bulan kemudian cinta itu kita sebut anak. Oke? Bapak, ibu, dan anak. Okay. In the same way, Trinitas bicara tentang the lover, the beloved, and the love between them. Nah, sekarang begini, teman-teman semuanya. Jadi, waktu kita merayakan Allah Tritunggal Maha Kudus, Trinitas, ingat tadi perutusannya Yesus bilang apa? Yesus bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. What does it mean? It means Yesus mengutus kita untuk mengajak semua bangsa itu masuk di dalam misteri the lover, the beloved, and love relationship. Oke, sekali lagi ya. Waktu Yesus mengutus agar semua bangsa itu menjadi murid yang dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, artinya Yesus mengutus kita semua untuk mengundang semua bangsa masuk di dalam relationship, the kind of relationship yang ada pencinta, yang dicintai, dan hubungan cinta di antara keduanya. In other words, kita semua diajak masuk di dalam misteri Kristus sendiri lewat hidup kita sehari-hari. Hidup yang seperti apa? Hidup yang ada yang mencintai, ada yang dicintai, lalu yang dicintai ini kembali mencintai yang mencintai dia, sehingga terjadilah relasi cinta di antara keduanya. That is our commission. Itu perutusan kita. Kita diutus untuk membawa semua bangsa hidup di dalam
cinta seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kalau kita memahami bahwa perutusan kita adalah mengajak semua orang masuk di dalam relasi cinta seperti Trinitas itu, lalu gimana caranya? Apa yang Yesus lakukan ke murid-murid supaya murid-murid itu mampu mewujudkan perutusan itu? Yang Yesus lakukan ini, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Yesus bilang, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Artinya, Roh Kudus, ingat tadi Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu hakikatnya adalah cinta, roh cinta Tuhan itu sendiri. Karena Bapa mencintai Putra, Putra mencintai Bapa, cinta di antara keduanya itulah Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus in essence hakikatnya adalah the spirit of love. Maka yang Yesus janjikan kepada murid-murid adalah, "You shall receive power," kamu akan menerima kuasa, "when the Holy Spirit," atau when the Spirit of love comes upon you. Waktu roh cinta Tuhan, dan ini bukan cinta yang eceh-eceh nih ya, bukan cinta yang receh ya. Roh Kudus itu adalah kekuatan cinta yang maha dahsyat. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah hakikatnya, itu cintanya Yesus kepada Bapa dan cintanya Bapa kepada Yesus. That love, the love, cinta itu yang maha dahsyat, yang tidak tertandingi kekuatannya itu, cinta itu akan turun atas kamu. And when that love, when the Holy Spirit comes upon you, kamu akan jadi saksiku ke Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. In other words, Yerusalem itu tempat mereka waktu itu. In other words, Yesus bilang, kamu akan menjadi saksiku. Saksi apa? Saksi cinta. Menjadi tanda kehadiran cinta Tuhan yang maha dahsyat di Yerusalem. Itu artinya di lingkunganmu sendiri yang dekat, di keluargamu, di lingkunganmu, di dalam relationshipmu suami istri, di dalam keluargamu orang tua dan anak, di tempat yang terdekat, sampai ke Yudea, mungkin melebar dikit ke lingkungan, ke wilayah Samaria, paroki, tempat kerja, sampai ke ujung bumi, sampai ke kota-kota, sampai ke bangsa, sampai ke seluruh dunia. Kamu akan menjadi saksiku waktu Roh Kudus, roh cinta turun atas kamu. And this is sakramen Krisma. Maka sakramen Krisma itu very powerful. Karena sakramen Krisma itu memampukan kita pertama-tama mencurahkan kedahsyatan cinta Tuhan yang tidak ada tandingnya, yang tidak ada lawannya ke atas kita. And that power will enable us, memampukan kita untuk menjadi saksi cinta Tuhan dari tempat terdekat sampai tempat yang paling jauh sekalipun. Nah, ini nggak gampang, tapi ini bisa diwujudkan. Gimana caranya? Ya, pertama-tama bagi kita semuanya, kita perlu membuka hati selebar-lebarnya pada roh yang mau Tuhan curahkan kepada kita, pada Roh Kudus yang mau Tuhan berikan kepada kita. Jangan asal lewat. Katekismus mengatakan bahwa kekuatan, kekuatan sakramen itu sejajar dengan disposisi hati kita. Semakin hati kita percaya dan terbuka dan sungguh-sungguh mengimani daya kekuatan dari sakramen itu, maka impactnya, kekuatannya, dampaknya itu akan semakin besar di dalam hidup kita. Maka saya mau mengundang kalau ada di antara Bapak Ibu teman-teman di sini yang akan terima Krisma atau yang menjadi orang tua atau wali Krisma, ajak sebanyak-banyaknya calon Krisma. Waktu menerima sakramen itu nggak asal ritual, nggak asal ya diolesin minyak, yang penting maju ke depan dan sebagainya. Enggak, tapi imani
Percaya sungguh-sungguh. Dan percaya itu bukan soal perasaan ya. Orang seringkali berpikir bahwa percaya itu ada perasaan-perasaan tertentu yang menyertai. No. Percaya itu sikap batin. Percaya itu bisa terjadi tanpa emosi. Seringkali kita pikir bahwa percaya itu harus emosional. Percaya itu nggak harus emosional. Kadangkala ada emosi tertentu yang menyertai percaya. Tapi tidak perlu. Oke, itu sebabnya Yesus mengundang kita to walk by faith, bukan to walk by feelings. Berapa banyak orang yang terlibat di pelayanan, lalu dalam perjalanannya, waktu feelingnya, perasaannya menjadi tawar, dia berhenti dari pelayanan. Waktu feelingnya terluka, dia mundur dari pelayanan. Waktu feelingnya merasa tersinggung karena nggak diterima sama teman-teman di paroki, dia mundur dari pelayanan. Lalu dia kira Tuhan panggil kita, mengutus kita to walk by feelings. Kita nggak pernah diutus to walk by feeling, kita diutus to walk by faith. Karena ada perbedaan antara iman dan perasaan. Ada iman, tidak harus ada perasaan. Maka imani. Artinya, sungguh-sungguh waktu lagi mau terima sakramen Krisma itu ya, ngomongin di dalam hati kita, Tuhan, aku menerima semua rahmat, anugerah, karunia Roh Kudus yang mau Tuhan curahkan dalam hidupku, dan semua dampak yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku, dan semua perutusan yang Tuhan mau berikan di dalam hidupku, dan semua kuasa yang Tuhan mau berikan di dalam hidupku. Aku mau terima semuanya Tuhan. Aku buka hatiku dan hidupku selebar-lebarnya untuk-Mu, sehingga semua yang Tuhan mau berikan, aku mau terimanya dengan percaya penuh. Dengan sikap hati yang seperti itu, lalu coba lihat sakramen Krisma. Bentuknya sederhana, formalnya sederhana, hanya kata-kata tertentu, materianya sederhana. Ada minyak yang dioleskan misalnya, ada pelayan uskup atau romo yang diutus untuk mengoleskan minyak. That's simple, tapi di balik kesederhanaan itu ada kekuatan maha dahsyat Tuhan yang Tuhan mau berikan, dan dampaknya akan terjadi waktu kita memilih untuk percaya. Sekarang apa hubungannya sama kita? Kalau kita dipanggil untuk mencintai, dan sakramen Krisma itu adalah kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk mencintai. Gimana caranya kita mencintai? Apa perutusan bagi kita masing-masing? Saya mau share, ini cerita tentang satu orang. Saya nggak tahu Bapak Ibu, teman-teman semua ada yang kenal nggak atau familiar nggak sama wajah ini? Mestinya sih nggak, karena nggak banyak orang yang tahu. Dia namanya Lynette. Lynette ini, dia ini lahir tahun 1948 di Amerika. Dia namanya Lynette Alice Fromm, panggilannya Squeaky, oke? Dan si Lynette ini, dia ini waktu dia masih remaja, umur 19 tahun, dia mengalami depresi, stres. Lalu waktu dia lagi stres, dia bingung harus gimana, harus dibawa kemana hidupnya. Ada orang tua, tapi dia nggak dekat sama orang tuanya, atau ada relasi tapi hanya di permukaan. Lalu akhirnya dia sekali waktu bertemu dengan seseorang. Ini dia hari ini. Dia udah lanjut usia. Ini fotonya dia waktu dia masih muda dulu, waktu dia umur 20-an mungkin. Lalu ini kemudian fotonya dia waktu dia hari ini kira-kira beberapa tahun yang lalu. Waktu dia umur 19 tahun, waktu dia lagi stres, dia ketemu sama seorang yang namanya Charles Manson. Waktu lagi nunggu di halte bis, dia ketemu sama si Charles Manson. Dan Charles Manson ini ternyata adalah seorang kriminal. Lalu dia diajak sama si Charles Manson, lalu ikut ke sektenya Charles Manson. Charles Manson ini mendirikan sebuah sekte. Lalu dia ngajak banyak cewek-cewek buat ikut dia. Okay? Lalu kemudian si Charles Manson ini membunuh banyak orang. Lalu kemudian dia dipenjara seumur hidup. Ini Charles Manson.
Oke, Charles Manson tahun 1969 fotonya. Manson was the founder and leader of the Manson family. Ini fotonya si Charles Manson tahun 2000-an. Dia udah meninggal tahun 2000, saya lupa 2017 atau 2018. Si Charles Manson ini meninggal dan dia membunuh secara brutal 9 orang. Lalu anggota sektenya dia, termasuk si Lynette ini, menjadi pengikutnya dia. Waktu ditanya, waktu dalam proses pengadilan, ditanya si Lynette ini, kenapa kamu kok itu umur 19 tahun, cantik, masih muda, punya masa depan yang bagus, kok ngikutin orang yang kayak begini sih, yang gak jelas. Oke, lalu dia bilang begini. Ini saya ambil dari bible.org beritanya. News magazines began to dig into the background of this tragic young woman. Their reports found that Squeaky had felt like a misfit in her town gitu. Dia ngerasa nggak oke gitu di kotanya, di desanya. So she wandered across the country until she reached California gitu. Dia nyampe di California. Lalu there Manson met her and promised to take care of her. Dia ketemu sama si Charles Manson. Dia janji bahwa dia akan pelihara si Lynette, si Squeaky ini. She went with him and was willing to kill and die for him. Okay? Reporters wanted to know, ditanya, why would you give your life to a man like Manson gitu loh. I read her explanation in a magazine and I have never been able to forget it. Si Squeaky atau si Lynette menjelaskan kenapa dia ikut si Charles Manson. Dia bilang begini, she had made a choice early in her teenage years. Waktu dia masih teenagers, dia udah membuat keputusan. Here it is. Dia bilang, whoever loves me first can have my life. Siapa yang mencintai aku terlebih dahulu, aku akan berikan hidupku buat dia. Someone probably had loved Squeaky, but she was ready to give her life to whomever made her feel loved first. Mungkin orang tuanya mencintai dia, tapi dia tahu nggak dia dicintai sama orang tuanya. Dia merasa nggak dicintai sama orang tuanya. Mungkin teman-temannya dia mencintai dia, tapi dia tahu nggak, dia merasa nggak dicintai sama teman-temannya. Enggak. Oke, karena orang tuanya mencintai dengan versi orang tuanya, teman-temannya mencintai dengan versi teman-temannya, sehingga dia nggak sadar bahwa dia dicintai. Waktu dia ketemu sama si Charles Manson, tiba-tiba dia tahu, dia merasa dicintai. Dan waktu dia merasa dicintai, dia kasih hidupnya buat si Charles Manson ini. Lalu dia ikut si Charles Manson. And by the way, si Lynette ini akhirnya dipenjara karena dia ikut dalam percobaan pembunuhan Presiden Henry Ford waktu itu. Dan dia akhirnya ditangkap dan dia masuk penjara. Bayangin, cewek umur 19 tahun, stres, tapi anak baik-baik, tapi dia akhirnya jadi pembunuh karena yang menyapa dia, yang membangun relationship sama dia, yang mencintai dia, yang membuat dia merasa dicintai, itu bukan orang tuanya, bukan wali baptisnya, bukan wali penguatannya, bukan teman-temannya, tapi pembunuh. Dan dia ikut pembunuh itu karena pembunuh itu membuat dia merasa dicintai. Bicara tentang mengundang orang untuk masuk di dalam misteri Trinitas, di dalam misteri cinta Tuhan. Pertanyaannya hari ini, siapa orang di sekitar kita yang memilih untuk ikut Yesus karena merasa dicintai oleh kita? Itu perutusan kita. Itu perutusan sakramen Krisma, membawa cinta Tuhan sampai ke ujung bumi, sehingga semua orang mengalami bahwa mereka dicintai oleh Yesus lewat kehadiran kita bagi mereka. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus nggak mengawang-awang, tapi jelas relevan dengan hidup kita. Karena jangankan bicara tentang orang muda umur 19 tahun yang merasa nggak dicintai. Kalau kita mau jujur, kadangkala kita pun merasa kurang dicintai. Waktu ada anggota keluarga yang nggak bisa ngerti kita, waktu ada istri yang rasanya nyuekin kita, atau suami yang nggak peduli, atau anak-anak yang berontak, atau orang di komunitas, di paroki, di lingkungan yang rasanya nggak peduli. Kita pun kadangkala merasa nggak dicintai. But talking about the Trinity is talking about
God's love. And God's love is the reason why kita semua sakramen Krisma, supaya dimampukan untuk mewartakan cinta Tuhan sehingga segala bangsa datang kepada Yesus. Maka how do I love them? How do I love them? Buat orang tua yang anak-anaknya Krisma. Ini saya kutip dari hukum kanonik gereja. Orang tua karena telah memberi hidup kepada anak-anaknya, terikat kewajiban yang sangat berat dan mempunyai hak untuk mendidik mereka. Maka dari itu adalah pertama-tama tugas orang tua Kristiani untuk mengusahakan pendidikan Kristiani anak-anak menurut ajaran yang diwariskan gereja. Wah, saya ingat bertahun-tahun yang lalu saya ngobrol sama Romo Fikjen, waktu itu masih Romo Bagio. Dia bilang begini, orang tua itu memang kalau bicara tentang iman anak-anak sangat concern, sangat peduli. Tapi kenyataannya concernnya itu kurang terlihat wujudnya. Karena orang tua itu suruh anak-anaknya les matematika, bayar mahal. Les fisika, bayar mahal. Les bahasa Inggris, bayar mahal. Les kimia, bayar mahal. Tapi gak pernah ada orang tua yang suruh anaknya les agama dan bersedia bayar mahal. Sehingga seakan-akan bagi orang tua yang penting bukan iman dan karakter, tetapi nilai akademis saja. Gereja mengundang kita. Tadi Cisuta udah bilang berkali-kali berbagai sarana yang disediakan oleh gereja. Gereja mendorong kita. Pertama-tama tuh ya, pendidikan iman anak tuh ya, mengusahakan pendidikan Kristiani, bukan mengusahakan pendidikan matematika, mengusahakan pendidikan fisika, mengusahakan pendidikan bahasa Inggris, mengusahakan pendidikan kimia, mengusahakan pendidikan whatever, but mengusahakan pendidikan Kristiani menurut ajaran yang diwariskan gereja. Refleksi buat kita semuanya. How have we done this? Orang tua seringkali berpikir bahwa tugas mendidik anak-anaknya dalam iman itu tugas sekolah Katolik atau tugas paroki. Yes, betul. Itu tugas sekolah Katolik, itu tugas paroki. Tapi pertama-tama itu tugas orang tua. Lalu orang tua seringkali berpikir bahwa kirim anak ke paroki, lalu anak akan berubah jadi santo-santa. Saya ingat sekali waktu saya pernah diminta bawain, this is long time ago, 10 tahun yang lalu, diminta untuk bawain sebuah retret buat satu international school di Jakarta. Lalu waktu saya diminta bawain itu, salah seorang pendamping orang mudanya bilang begini. Lalu ada banyak harapan gitu ya. Oh, harapannya setelah retret anak-anaknya jadi begini, anak-anak jadi begini, bla 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 gitu. Lalu ada satu orang pelayan orang muda lagi bilang begini, lu mau terima itu? Gue sih nggak mau. Kenapa lu kagak mau? Ini ada kesempatan nih mewartakan kabar gembira ke anak-anak. Gila lu, gue ya pelayanan ke anak-anak ini ya kadang-kadang berasanya kayak buang garam ke laut. Maksud lo? Iya, nggak guna. Kenapa? Ya kita ngomong ke dia 3 hari bawain dia retret. Abis itu dia pulang. Dia sekolah sehari tuh mungkin berapa jam sih? 8 jam misalnya ya, atau 6 jam. Ya 24 kurang 6 jam lah, masih ada 18 jam. The rest of 18 jam dia tinggal sama orang tuanya. Sekolahnya pun nggak ada pelajaran agama karena international school misalnya. Jadi mereka berharap kirim ke kita dalam 3 hari. Mereka berharap kita sulap, kita rubah anak ini jadi santo-santa begitu pulang. Tapi waktu dia pulang, dia nggak melihat teladan iman dari orang tua mereka. Karena orang tua mereka aja males misa, orang tua mereka aja males ke gereja, dan mereka berharap anak-anaknya aktif di gereja. Lo yakin mau pelayanan ke anak-anak kayak begitu? Nanti ya, begitu nggak berhasil, orang tuanya bakal bilang, retretnya nggak efektif, pembimbingnya nggak efektif, romonya nggak efektif, khotbahnya nggak bagus, homilinya nggak relevan, pendampingnya nggak bagus, nggak jago. Bukannya nggak jago, kita cuma punya waktu berapa jam. Tetapi edukasi iman pertama itu kan orang tua, kata dia. Lu siap-siap aja lu abis lu bawain retret ke mereka, lu dikritik abis-abisan karena tidak memenuhi ekspektasi mereka. Padahal kalau mereka ngaca, ekspektasi pertama-tama ya harus mereka sendiri, because they are the educator of faith of their own children.
Lalu saya bilang, iya benar juga ya, saya bilang sama dia. Maka mungkin kita perlu lebih banyak menjadi saksi. Saya percaya kasus itu terjadinya di tempat lain, nggak di Zoom ini. Yang hadir di Zoom ini pasti semuanya mendidik anak-anaknya di dalam iman. Karena buktinya mendorong anak-anaknya ikut sakramen Krisma, apalagi bersedia jadi wali. Jadi saya yakin yang ikut di Zoom ini pasti teman-teman yang punya concern dan mendampingi anak-anak ini di dalam iman. Lalu satu lagi, bukan cuma orang tua. Seringkali wali baptis itu asal tanda tangan doang supaya memenuhi syarat gereja. Lalu orang yang diminta jadi wali, oh oke deh gue jadi wali, kenapa? Karena gue kenal sama nyokapnya, atau gue kenal sama anaknya. Dan lupa bahwa jadi wali itu punya tanggung jawab. Hukum Kitab Kanonik Gereja artikel 892 bilang begini, calon penguatan hendaknya sedapat mungkin didampingi oleh seorang wali penguatan yang bertugas. Nah ini wali baptis, wali penguatan itu tugasnya bukan cuma tanda tangan dan berdiri di belakang si penerima sakramen Krisma. Yang bertugas mengusahakan agar yang telah menerima penguatan bertindak sebagai saksi Kristus yang sejati dan dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat pada sakramen itu. Artinya kalau ada teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini yang jadi wali penguatan, your job is just about to begin. Bukannya selesai waktu Krisma. Justru begitu Krisma, your job starts. Sampai kapan? Sampai anak-anak atau adik-adik yang kita walikan dalam sakramen Krisma ini sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus yang sejati, yang dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat pada sakramen Krisma. Jadi, saya yakin semua yang ada di Zoom ini juga sudah paham tentang ini, sehingga nggak jadi mikir dua kali, waduh, gua mau bail out deh, gua keluar deh dari wali penguatan. Gua nggak nyangka, I didn't sign up for this, man. Kenapa tiba-tiba gue punya tanggung jawab gede? Nggak, oke. Ini nggak berat, dalam arti bahwa kalau kita mencintai nggak terasa berat. Berat kalau kita kurang cinta. Tapi kalau kita penuh dengan cinta Tuhan, maka tanggung jawab ini berat, tetapi kita jalanin dengan sukacita karena ada kekuatan cinta yang menyertai ini. Maka how do I love them? Pertama-tama saya mau ngajak dan mengingatkan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang ada di tempat ini. How do I love them? Parents, educate your children in faith. Bukan cuman in math, in physics, atau in English, atau in whatever else gitu ya. Tapi in faith. Oke, wali penguatan. Oke, coba, apa sih, what is your plan after this? Oke, rencananya itu jangan berhenti di sakramen Krisma. Justru rencananya itu mulai di sakramen Krisma. Begitu penerimaan sakramen Krisma, apa sih rencanamu para wali Krisma ini supaya adik-adik, anak-anak yang terima sakramen penguatan ini menjadi saksi Kristus yang sejati, yang dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat pada sakramen itu. It's your job bersama dengan the parents. This is how we love them. Ini caranya kita diutus membawa mereka ke dalam misteri Allah Tritunggal, yaitu dengan mencintai mereka, dengan cara mengajar mereka di dalam iman, lalu membawa mereka ke dalam perjumpaan dengan Yesus, sehingga mereka mengalami cinta Yesus, lalu mereka pun diutus untuk mewartakan cinta Yesus ke teman-teman mereka. Maka perutusan ini adalah perutusan kepada generasi yang biasanya hari ini yang terima sakramen Krisma itu usia SMP. Oke, paling muda biasanya kelas 2 SMP gitu ya, kelas 8. Dan generasi ini masuk dalam kategori Gen Z. Oke, para parents di sini mungkin range-nya beda-beda.
ada yang millennials, ada yang milenial, ada yang Gen X. Kalau yang ini anak ketiga atau anak keempat, mungkin orang tuanya Gen X. Gen X itu, generasi X itu generasi yang stabil, yang mencari kestabilan. Yang waktu kita belajar dulu di sekolah ya, kalau kita nanya jawabannya pokoknya kamu percaya aja. Oke, saya ingat waktu saya SMA dulu ya, saya nggak pernah nanya tuh. Waktu saya sekolah saya nggak pernah nanya kenapa. Jadi gini, waktu saya kuliah tuh saya jadi tutor kerja di kampus. Waktu saya jadi tutor kalkulus di Amrik dulu. Lalu saya ngajarin college students yang lain, ngajarin matematika gitu. Nah bule-bule itu kan kadang-kadang matematikanya suka ketinggalan ya. Jadi karena ketinggalan, jadi udah umur 19 tahun gitu ya, masih belajar min kali plus kali plus itu plus, min kali min itu plus, plus kali min itu min gitu sebagainya gitu. Terus saya ingat saya ditanya gitu waktu saya lagi ngajar, kenapa min plus kali plus itu plus? I'm good with that, kata si muridnya gitu. But and min kali plus itu bisa dimengerti karena itu kalau garis bilangan min kali plus, minnya itu berkali-kali gitu, jadi tambah lama tambah min. Oke. Tapi min kali min kenapa plus, dia bilang begitu. Waktu dia tanya gitu saya bengong loh, saya diem aja. Dalam hati saya pikir, gua waktu dulu sekolah kagak pernah nanya yang kayak ginian, gua kagak pernah dijelasin, dan gak ada satupun teman-teman gua dulu yang nanya waktu ada yang nanya beginian gitu loh. Dijelasin gini kita nggak pernah ada yang nanya gitu. Kenapa? Karena kita Gen X, we are not the Y generation. Millennials itu mulai jadi Y, mulai nanya why. Tapi Gen Z itu definitely Y generation. Itu adalah generasi yang nanya terus, kenapa begini? Kenapa begitu? And it's good in a way. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang sangat saturated dengan information, dengan dunia digital dan sebagainya, sehingga ada begitu banyak informasi, mereka bisa cari tahu segala sesuatu gitu. Maka waktu mereka pingin belajar tentang iman, pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa pakai minyak? Kenapa harus terima sakramen krisma? Kenapa aku nggak ngerasa apa-apa kalau misa hari Minggu ke gereja? Kenapa aku harus melalui semuanya ini? Kenapa mesti dengerin firman? Kenapa harus jadi orang Katolik? Kenapa harus sakramen Ekaristi? Hari ini online, nanti kalau offline belum tentu mereka mau datang ke gereja karena sudah sangat nyaman misa di ranjang mungkin. Sambil pakai celana pendek, duduk bersila, sambil di tangannya ada HP, jangan-jangan sambil main game dan sambil dalam tanda kutip nonton misa. Lalu kita bisa jelasin nggak ke mereka, why? Why faith? Kenapa ini penting? Karena ini tugas utama parents dan ini tugas utama wali krisma. Makanya mereka butuhkan, yang orang muda butuhkan, para remaja, orang-orang muda yang kita dampingi ini butuhkan itu 3, model, relationship, dan faith mentor. Model itu artinya teladan. Teladan itu maksudnya gini, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah presentasi tentang pelayanan karya orang muda di sebuah paroki, dan saya rapat di Depa Pleno, sebuah paroki. Yang datang tuh, wah, kalau nggak salah tuh hampir 200 orang gitu yang datang. Lalu waktu sebelum agenda saya cerita tentang karya pendampingan orang muda, sebelum saya cerita itu ada seorang bapak yang bertanya. Dia bilang, saya udah jadi ketua lingkungan selama 2 periode. Lalu selama 2 periode ini saya mau harus ganti, tapi saya udah cari orang-orang di lingkungan saya, nggak ada satupun yang mau jadi ketua lingkungan. Karena nggak ada satupun yang mau, saya nggak tahu harus gimana. Maka saya tanyakan di forum ini. Lalu terjadilah diskusi panjang, lebar, tinggi, dalam, dan sebagainya. Kira-kira 15 menit, lalu kesimpulannya dari 15 menit itu adalah, ya sudah, mau nggak mau diberikan dispensasi bapak ini menjadi ketua lingkungan periode yang ketiga, karena nggak ada bapak-bapak lain yang mau. Lalu setelah itu kelar, lalu giliran saya presentasi. Lalu saya bilang begini, nggak heran orang muda nggak mau ke gereja, orang tuanya nggak mau ambil tanggung jawab di gereja, orang tuanya nggak mau pelayanan. Orang tuanya banyak alasan, sibuk kerjaan, sibuk ini, sibuk itu. How can we bring our young people to the church if we don't want to set examples for them? Kalau kita sendiri nggak aktif berkarya di gereja, kalau kita sendiri nggak menjadi model, gimana kita bisa harapkan anak-anak berani memimpin doa kalau di rumah kita sendiri, waktu kita lagi makan,
Si bapak nggak mau jadi model, si bokap nggak mau jadi model mimpin doa. Saya suka diminta bawain sesi relationship tentang pacaran ke orang muda, dan saya selalu ngomong begini ke yang cewek-cewek, teman-teman yang cewek, saya bilang sama mereka, kalau kamu pergi makan sama pacar kamu, suruh cowok kamu pimpin doa sebelum makan. Kalau dia nggak mau pimpin doa sebelum makan atau nggak mau belajar pimpin doa sebelum makan, putusin aja dia. Saya bilang gitu. Wah, terus semua pada ketawa. Lalu saya bilang gini, di dalam keluarga seorang bapak itu harus menjadi pemimpin iman yang membawa istri dan anak-anaknya kepada Tuhan. Kalau hal sederhana seperti doa makan aja dia nggak mau waktu pacaran, saya bilang ada banyak hal besar iman lainnya yang dia tidak akan sanggup, karena doa makan itu hal yang sederhana, saya bilang. Maka saya di rumah saya, contohnya tiap kali anak-anak komunitas suka ngumpul di rumah saya gitu, kita suka hangout. Kadang-kadang ngumpul nggak Bible study, nggak cuma hangout aja, ngumpul makan bareng, ketawa-ketawa gitu. Dan setiap makan saya selalu yang mimpin doa, because I am the head of the house. Maka saya memberikan teladan, saya pimpin doa. Dengan begitu memberikan contoh kepada adik-adik, dan kadang-kadang teman-teman bawa anak-anaknya. Dan waktu mereka datang bawa anak-anaknya, saya kasih contoh. The head of the family, the father, the husband, pimpin doa, model, jadi teladan, aktif di gereja, berkarya, model iman, membuat pilihan berdasarkan iman. Anaknya nggak tahu, waktu dia grow up umur 17-18 tahun, waktu dia mau bikin decision, referensinya apa? Dia nggak tahu referensi dunia sekuler. Pokoknya yang memberikan aku kenyamanan, memberikan aku kenikmatan, ya itulah yang aku pilih. Kenapa? Karena dia nggak lihat teladan di rumahnya, orang tuanya berdiskusi tentang sampai pada keputusan itu referensi imannya apa. Waktu dia nggak lihat model, dia nggak tahu harus gimana. Maka penting banget, pertama-tama orang tua, wali, kita semua menjadi model. Di paroki model. Orang muda mau datang ke gereja, dia datang ke gereja, dia lihat, wah gila, lu lihat si om ini lagi homili ketiduran, si tante itu lagi homili main HP, nyokap gue sendiri waktu lagi homili nanyain ke gue, abis ini kita mau makan di mana nih, contoh dulu nih ya, sebelum pandemi misalnya. Atau hari ini misal online aja asal-asalan ikutnya. Nyokap gue aja begini, wali baptis gue, wali penguatan gue nggak pernah nanyain relationship gue sama Tuhan gimana. Oke, nggak ada model, nggak ada teladan. Yang kedua, relationship. Oke, mereka butuh relationship. Ingat tadi si Lynette sama si Charles Manson. Si Lynette itu mungkin dari keluarga baik-baik, tapi dia nggak merasa dicintai. Walaupun orang tuanya mencintai, tapi orang tuanya mencintai dengan caranya yang Lynette nggak sadar. Beberapa tahun lalu kami membawakan retreat ke satu international school lagi di Jakarta. Lalu waktu lagi ibadah tobat, satu anak perempuan ini dianterin sama orang tuanya. Waktu dianterin sama orang tuanya, anak perempuan ini kelihatannya manja-manja sama orang tuanya, akrab, ketawa-ketawa. Orang tuanya juga kelihatannya cukup funky gitu ya. Lalu waktu lagi ibadah tobat, penyembuhan, doa, anak ini nangis nggak berhenti-berhenti. Dan tangannya sampai gemeteran gitu. Dan ada satu teman cewek yang peluk dia dan nanya, kamu kenapa? Dan dia bilang, I miss my mom and I miss my dad. Lalu ditanya, what do you mean? Kenapa? Dia bilang gitu. They never have time for me, katanya. Anak ini begitu haus, begitu rindu. Terus anak ini ada yang kejar, nangis sampai teriak. Tahu nggak teriaknya apa? Nih bapak ibu ya teman-teman semua, teriaknya begini, I don't need their money, I don't need their money. Berkali-kali anak ini teriak, I don't need their money. Karena anak ini longing for relationship. Oke. Pertanyaannya adalah, waktu kita diutus untuk mengajak orang masuk di dalam misteri Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan di-empower dengan sakramen Krisma, aku berbuat apa? Karena aku perlu jadi model. Aku perlu build relationship sama orang lain, yang mana orang lain dalam hal ini orang-orang muda yang kita dampingi, we need to build relationship with them. Tanya gimana kabarnya, tanya, build that relationship. Kalau dia nggak mau cerita, nggak mau curcol, nggak apa-apa, diemin aja. Tapi build that relationship terus menerus. And akan ada waktunya di mana waktu dia lagi tabrakan dalam hidup, ada kesulitan, dia akan datang dan bertanya.
Tapi kalau di awal dia nggak peduli, rasanya dia cuek, nggak apa-apa. Pursue them anyway. Karena kita juga begitu kok sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mau menyapa kita, kita cuekin. Tapi Tuhan pursue kita terus menerus. And then waktu kita mentok, what do we do? Kita datang ke Tuhan. Tuhan, tolong. Kenapa? Karena Tuhan pursue kita terus menerus. Lalu yang terakhir, faith mentor. Faith mentor bicara tentang ajaran iman. Oke, kalau mereka bertanya, kita perlu belajar gimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan iman mereka. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Waduh, gimana ya? Aku sendiri nggak tahu jawabannya apa. Kalau nggak tahu, jawabannya sederhana Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Kalau nggak tahu, ya belajar. Oke, kita kerja di perusahaan atau kita punya usaha, punya bisnis. Waktu kita nggak tahu gimana caranya marketing dengan cara yang baru, kita belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa market the product better and make more money. Kita bersedia belajar marketing. Kita bersedia belajar teknik accounting yang baru. Kita bersedia belajar ini itu. Tapi kita bersedia nggak belajar jadi mentor iman bagi anak-anak yang kita dampingin, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, adik-adik yang kita bimbing, kita dampingi, dan kita walikan. Satu tips terakhir sebelum saya tutup. Pendekatannya beda. Pendekatan jadul itu ya, believe, belong, behave. Maksudnya gini, yang penting kamu percaya dulu. Kalau kamu udah percaya, kamu masukin ke dalam komunitas. Lalu di dalam komunitas kamu di-drill supaya behaviornya berubah. Oke? Percaya dulu. Percaya Yesus dulu. Kamu percaya, harus. Nah, ini cara Gen X dibesarkan nih. Bahkan Gen Millennials juga dibesarkan sama orang tuanya kayak begini. Harus percaya sama Tuhan. Gimana sih? Masa kamu nggak percaya? Oke? Believe. Kalau udah percaya, ikut kelompok. Ikut bina iman di paroki. Ikut ini, ikut itu. Setelah belong, baru dalam perjalanan itu behaviornya harus berubah. Tapi hari ini nggak begitu cara kita ngerangkul orang-orang muda hari ini, Gen Z in particular. Belong dulu. Mereka mungkin nggak believe, dan kita jangan paksa mereka untuk believe. Karena mereka bertanya, why do I have to believe in Jesus? Kenapa aku mesti punya agama? Agama memecah-mecah dunia kok, lihat aja perang antara agama ini, agama itu. Agama yang harusnya menyatukan kok malahan memecah belah. So mereka mungkin nggak mau believe hari ini. It's okay, belong dulu. Belong itu dirangkul dulu. It's okay, you are part of us anyway. Setelah belong, behave-nya kita dia akan lihat. Dia lihat dulu, pendamping gue kelakuannya bener nggak? Kalau nggak, lo ngemeng aja, lo ngajak gue ke gereja, lo sendiri nggak ke gereja. Lo ngemeng aja, lo suruh gue ikut rekoleksi, lo sendiri kagak mau ikut rekoleksi. Lo ngemeng aja, lo bilang mesti percaya, lo sendiri gue tanya nggak bisa jelasin. Oke? Belong dulu, lalu behavior kita sesuai iman nggak? Waktu dia udah dirangkul dan dia ngelihat behavior kita sesuai iman dan buahnya baik, baru dia mau believe. Itu sebabnya Pope Francis sangat laku di kalangan orang muda. Kenapa? Karena Pope Francis nggak pernah menghakimi orang. Dia rangkul dulu, dia belong dulu. Bikin semua orang ngerasa belong. Habis itu lewat behaviornya Pope Francis, perilakunya dia lihat, jadi kesaksian. Oke. Setelah orang ngerasa dirangkul dan ngeliat kesaksian hidupnya Pope Francis, baru orang memilih untuk believe. Kalau gitu aku percaya sama Tuhan yang engkau imani, sama Yesus. Karena kamu memperlihatkan bahwa waktu kamu hidup di dalam Yesus, kamu penuh sukacita. Kita sebagai orang tua dan wali, hidup kita penuh sukacita dan kasih nggak? Waktu kita penuh sukacita dan kasih, kita rangkul mereka, baru mungkin mereka mau percaya. Maka, terakhir, teman-teman semuanya, perutusan bagi kita semuanya. Sakramen Krisma itu bukan akhir. Sakramen Krisma itu awal. Yesus bilang, go therefore and make disciples of all nations. Saya ganti deh. Let's start with the young. Oke, nggak usah deh bangsa-bangsa. Gede banget ngomongin bangsa. Ngomongin aja dulu nih sekian puluh atau sekian ratus remaja yang akan Krisma. Kita bimbing mereka nggak sih? Kita dampingi mereka nggak sih? Karena dengan kita mendampingi dan membimbing mereka,
kita sungguh-sungguh membawa misteri Allah Tritunggal ke dalam hidup mereka dan mengundang mereka masuk di dalam cinta Tuhan. Dengan demikian, kita menjadikan sungguh-sungguh Krisma ini perutusan yang hidup dan kita wujud nyatakan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikcast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikcast yang lain.